dulu sebelum kerja itu aku ngamen. Gimana Bang Redi ceritanya tuh? Dulu 2 tahun sih aku ngamen di jalan kan, ngamen di angkot-angkot kayak gitu. Selama 2 tahun. Tapi akhirnya karena ada suatu aksiden yang mau makan dia mencuri di Kopsis, kau tahu. Enggak ada Bang. Saya kira kelaparan itu. Assalamualaikum Bang Habibi dan Bang Ref Project semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi pertama kita bakal tanya ke Bang Habibinya dulu nih, sama kebetulan tim Ref Project juga banyak di belakang kamera ada berapa sih Ref Project itu orangnya? Ref Project itu sebenarnya kita tuh 12 ya, Bel? 12 ya, Bel? 12 orang? 12 orang lah kurang lebih, banyak. Oh, dan itu semua itu megang peran masing-masing gitu? Iya, dan nggak semuanya di YouTube gitu, ada yang rencananya ntar tuh ada yang di bisnis, ada yang dan sekarang yang di YouTube tuh berempat lah. Oh, yang editor 2 sama yang ngatur-ngatur gue gini ada, jadi berempat gitu. Oh, berarti prospek kedepannya bakal bagus juga gitu, jadi kayak bikin bisnis bareng. Iya, dan iya. jadi perusahaan corporate juga berarti gitu. Iya, insya Allah kayak gitu. Amin. Nah, jadi gimana sih awal mulanya tuh bisa dapet tuh Ref Project tuh gimana ceritanya? Oke, jadi awal mulanya tuh sebenarnya Rai Project tuh bukan komunitas, bukan. Kita tuh emang udah temen dari kecil, bahkan saling terkait keluarga gitu. Bisa dibilang dari kecil, dari baru lahir juga kita udah sama-sama Satu kampungan gitu. satu kampungan ya namanya gitu. Dan awalnya terbentuk Rai Project tuh awalnya Rai Project gak ada, Rai Music kita. Oh, Ref Musik. Iya, gue pengen cover-cover musik gitu. Dan emang gue kan pengen di musik gitu. Cita-cita, ya passion juga. Dan Rai Project tuh awalnya waktu awal pandemi. Gue pikir lihat Vicky Naki. Terinspirasi dari Iya, Bang terinspirasi Vicky dari juga. Bang Vicky juga. Terima kasih Bang Vicky. Main Ome yang nyanyi belum ada waktu itu. Ada tapi belum nggak sebanyak sekarang lah. Bikin lah gue iseng-iseng. Video pertama tuh nyanyi depan kamera sambil di-record. Belakang juga masih ada yang tidur-tiduran. Oh iya. Iseng-iseng. awal-awal. Masih coba-coba lah. Iya, rame. coba-coba. Asik-asikan. Upload lah. Ternyata rame, Liv. Dan keterusan sampai sekarang begitu. Dan alhamdulillah sekarang besar Alhamdulillah. lah gitu ya. Alhamdulillah. Besar banget. Oke, berarti begitulah ya kisah awal dari Ref Project. Iya, Jadi kurang lebih teman-teman seperti itu. nongkrong bareng Iya, sampai nongkrong sekarang bareng. bisa jadi prospek yang bagus buat bikin corporate bareng dan Alhamdulillah. juga bisa bikin produksi bareng lah pokoknya gitu. Iya. Terus Bang Ref dan tim ini kedepannya bakal bikin apa sih kira-kira yang bakal dikerjain? Yang bakal dikerjain dan saat ini deh. Gua lagi ngerjain single. Oh, Karena dari awal kan pengen jadi musisi gitu musisi. cita-citanya. Pengen punya album, pengen ya insya Allah kedepannya, dan sekarang lagi dikerjain gitu. Dan untuk di Rai Project itu sendiri sekarang kedepannya lagi ngerjain ini kayak merchandise gitu. Oh, merchandise. pengen sekarang lagi dikerjain lah. Pasti penonton butuh tuh yang namanya Iya. merchandise gitu kan buat dibeli. Siap. Apalagi Ntar- sebagai ntar lu gua fans kasih. gitu. Wah, siap. Ditunggu Bang Ref Project nih. Semuanya gue kasih. Nah, terus berarti Bang Habib ini udah punya berapa single nih? Kalau single baru satu sih. Baru satu itu. Iya. Terinspirasi dari Asya bagaimana? Iya itu. Oh. Yang baru gua rilis yang baru itu sih. Sisanya belum. Terus ada lagi nggak planning ke depan kayak kontennya mau dibikin apa lagi nih yang inovasi baru untuk Ome TV-nya gitu? Kalau Ome TV masih begitulah di musik gitu. Cuman pengen ntarnya di Rai Project tuh nggak hanya gua gitu. Ada yang lain gitu, talent lain. Oh iya betul. Tapi untuk saat ini kan Ome TV masih rame-ramenya. Udah yang itu aja dulu gitu.
Berarti istilahnya Bang Habibie ini adalah ikonnya dari Ref Project kalau di YouTube. Iya, bisa dibilang begitu. Terus kalau misalkan jam ngonten itu berapa? Jam berapa? Sampai jam berapa kalau Ref Project? Jam konten tuh kita mulai dari jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Seberesnya aja. Oh. Sampai subuh gitu. Jadi Tapi tidurnya pagi, rata-rata tidur pagi nih. iya, rata-rata nocturnal banget, kalong. Nah jadi buat kalian yang nggak tahu jam kerjanya orang YouTuber Ome tuh malam-malam gitu. Jadi kita tidurnya tuh pagi hari ya. Iya. Malam-malamnya kerja ngonten gitu. Karena jam di luar negeri tuh beda sama kita. Iya, harus menyesuaikan kita tuh. Iya. Makanya yang bilang konten Ome TV gampang itu Cobain aja. Belum tahu gimana susahnya ya kan. Kalau nggak salah tuh di Bang Habibie tuh di konten namanya pernah ada si Orok. Kenapa ada si Orok tuh? Oke, saya Rap Project itu lihat channelnya Bang Heris dari Gantara. Iya. Nih Bang Heris ada di belakang kamera. Iya, nggak tahu. Bang Heris. Gue cobain tuh filter orok Yang di Snapchat. yang di Snapchat, ternyata cocok. Izin lah ke Bang Heris. Bang Heris pengen gini. Ya silakan katanya. Gue cobain, ternyata rame juga. Dan gue juga di Rap Project, emang dari kecil, gue kan di Rap Project paling kecil nih, umur paling muda gitu. Iya. Kalau Sundanya tuh orok tuh bayi. Gue disebut orok lah. Yang paling tua berapa umurnya? Yang paling tua 26. Oh 26. 26 ya. 26 emang. Nggak tahu. Kan itu bukan timnya. Oh iya 26. Gue paling muda. Tapi gue pernah lihat kayak di komen yang pas di Orok pertama kali ngupload tuh, terus ada kayak netizen yang ngomong kayak, ngikutin Bang Heris, kenapa sih nggak jadi diri sendiri? Gue pernah baca tuh. Iya. Nah itu gimana sih tanggapan dari lo tuh gimana? Kalau gue sih ngikutin, ya emang ngikutin, tapi kan gue izin dulu. Ya udah izin aja. Iya. Mungkin itu yang belum netizen tahu tuh. Iya. Di belakang layarnya tuh udah ada kesepakatan antara kreatornya Iya gitu. gitu. Kan. Nah jadi kalau di Ref Project itu kan udah lama banget nih setelah dari kecil. Ada nggak sih momen yang bikin ini terikat banget nih, jadi kayak satu sama lain tuh saling ada rasa kayak kekeluargaan banget gitu. Itu ada nggak momen yang bikin kayak gitu? Sebenarnya kalau kita di Rap Project tuh emang setiap hari kan ngumpul di satu tempat tuh. Ada satu orang namanya Madun. Editor. Bang Ada nih. Samsul? Iya. Kalau menurut gue ya, setiap hari itu memorable banget karena kita emang setiap hari ngumpul ngobrolin ini satu frekuensi dan itulah. Kalau satu momen nggak ada sih. Semua Momen-momen banget semuanya tuh momen lah, semua Iya. hari momen. Sulitnya pas bikin konten tuh ada nggak kayak dukanya nih bikin konten? Kalau sulitnya konten di Rai Project tuh kita kan nyanyi Iya. lagu tuh. Masalahnya kita sering kehabisan lagu. Copyright juga. Ribet banget, gila. Bener sih, copyright tuh kadang masalah utama juga ya. Iya. Karena dari situlah kita bisa balik modal lah istilahnya. Iya. Mau gimana juga gitu butuh gitu. Bener kan ya, butuh buat beli peralatan, Iya. buat makanan gitu. Bener. Oke Bang Habibie, makasih Iya. banget nih. Timnya Makasih udah banyak, di Liv. belakang juga, Bang Habibie di sini Iya. dan Thank you. thank you udah nyempetin buat hari ini nih. Iya. Datang ke sini kan kumpul-kumpul. Mantap lah. Seru. Nah, yang kedua ini ada Bang Randy Dongsue atau Dongsu? Dongse. Oh, Dongsu. Gua soalnya suka ngejanya Dongsue. Biasanya orang Jakarta manggilnya kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Kebalik ya. Eh. Nah, jadi Bang Randy ini menurut gua ya itu sosok yang inspirasi banget nih kisahnya dari ngeritis dari nol sampai sekarang itu bisa dibilang YouTuber besar Ome TV juga gitu kan. Nah, di sini kita bakal cerita tentang pengalamannya Bang Randy supaya penonton ini bisa terinspirasi juga nih. Dari titik nol tuh bisa loh kalau kita tuh sukses gitu ibaratnya. Iya. Nah, oke, jadi gue bakal persilakan ke Bang Randy untuk cerita dari dulu itu gimana sih Bang Randy itu? Kalau misalnya ngomongin soal YouTube, dari dulu emang udah nge-YouTube gitu dari 2017, cuman kontennya tuh ya cover lagu, terus kayak bikin tutorial gak jelas lah pokoknya. Nah, abis itu stuck aja gitu loh di YouTube selama mungkin 3 atau 4 tahun kayaknya. Pekerjaan Bang Randy sebelum YouTube tuh ngapain sih? Dulu sebelum kerja itu aku ngamen. Gimana Bang Randy ceritanya tuh? Dulu 2 tahun sih aku ngamen di jalan kan, ngamen di angkot-angkot kayak gitu. Selama 2 tahun.
Tapi akhirnya karena ada suatu aksiden yang bikin aku jerah gitu, nggak mau ngamen lagi. Dan akhirnya aku mikir aku nggak mungkin kayak gini terus kan. Iya betul. Nah itu aksiden apa tuh? Momen apa yang bikin kayak gitu? Jadi aku tuh kayak ditangkap gitu kan sama Satpol PP. Oh gitu. Pulang-pulang tuh digundulin. Gitar yang harga jutaan tuh udahlah lenyap itu. Diambil dirampas. Oh. Mau minta ini pun nggak dikasih sama. Waduh. Akhirnya ya di sana dikasih lah bimbingan apa. Oh sempat masuk dibimbing juga, bisa direhabilitasi sama Pol PP. Iya. Dan ya akhirnya selepas itu ya udah nggak mau lagi turun ke jalan. Tapi kalau waktu ngamen itu sendiri atau berdua sama temennya? Sendiri. Nah terus juga kalau dulu nih pas ngamen tuh kira-kira Bang Randy tuh sehari bisa dapat berapa sih kalau ngamen dulu? Kalau misalnya lagi sepi paling 50.000 sehari. Nggak sehari sih, setengah hari paling. Nah terus akhirnya Bang Randy ini kenapa bisa masuk Ome TV nih? Karena jalurnya aku banget gitu loh. Dari dulu kan aku pengen gimana ya caranya biar aku bisa ngembangin nggak cuman bakat nyanyi, tapi aku suka editing juga kan, suka bikin video juga. Nah Ome TV itu cocok dengan cara ya aku nyanyi di Ome TV. Dari awal Ome TV udah naik atau beberapa bulan dulu proses untuk naik Ome TV di YouTube itu? Nah kebetulan kalau aku sih kayaknya bisa dibilang lumayan cepet ya naiknya. Dalam sebulan itu kayaknya udah hampir 100.000 guys. Gimana perasaan Bang Randy setelah dulu yang titiknya 0 sekarang bisa kayak gini tuh gimana rasanya kayak? Masih nggak nyangka sih sebenarnya sampai sekarang. Masih nggak nyangka ya? Masih nggak percaya aja sih. Emang keren banget lah kisahnya tuh, inspirasi gitu yang awalnya dari seorang yang ngamen di jalan sekarang jadi ngamen di Ome, tapi beda lah, beda kasta ibaratnya. Awalnya ngamen di jalan, sekarang ngamennya di Ome. Di Ome internasional. Dan waktu itu juga pernah ada konten nyanyiin 12 di negara ya, 12 negara. 13. Nah, itu konsep yang keren juga sih. Kalau planning kedepannya Bang Randy kira-kira bakal ngadain konten baru kah atau ngapain gitu? Kayaknya sih nggak jauh ke bikin lagu sih. Jadi 11-12 lah sama Ref Project pengen iya, karena apalagi kan kalau musik ya pasti jalur musisi juga cita-citanya pengen jadi musisi. Iyalah, pengen punya lagu sendiri. Amin, semoga suatu saat tercapai lah semuanya. Amin. Ini. Karena udah ada nama juga kan di sosial media, udah sering juga ya, di orang gitu. Alhamdulillah gitu sih. Oke Bang Randy, makasih banget udah hadir juga nih di acara, bukan di acara sih, di perkumpulan hari ini gitu ya. Iya. Semoga sukses terus buat Bang Randy dan YouTube-nya gitu dan sukses juga buat kita semua. Kita semua. Ya Bang Randy makasih banyak. Yang ketiga itu Bang Heris Dirgantara. Rapi banget kayaknya Bang. Iya bro. Harus formal ya kali ya. Iya, enggak. Tadinya mau konten sih sama Chong Brother. Oh jadi pakai jas gitu. Iya, tapi belum tahu juga sih. Ya. Bang Heris. Oke. Apa? Oke. Bang Heris tuh gimana sih inspirasi bisa dapetin prank-prank, karena banyak orang yang bilang kayak dulu tuh Bang Heris yang udah lama banget dibikin Omen. Itu gimana awalnya tuh? Oke, jadi awalnya itu karena dulu kan saya lebih ke apa ya, conversation gitu ya. Percakapan. Percakapan seperti Vicky Naki gitu. Nah, tapi semenjak ada Vicky Naki, jadi percakapan atau konten Ome percakapan itu udah sering gitu digunakan. Nah, oleh karena itu saya mau bikin sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ada beberapa konsep yang berbeda seperti yang kemarin baru saya bikin kayak Squid Game gitu kan. Terus mata-mata gitu. Ya kayak gitulah. Jadi intinya ingin beda aja lah gitu. Tapi kenapa sih bisa sekreatif itu gitu? Setiap konten bisa ada hal-hal baru yang berbeda di prank itu. Itu uniknya gitu. Kenapa itu bisa? Ya, jadi itulah sesuatu yang berbeda gitu dari channel saya yang saya coba untuk buat berbeda gitu. Jadi kan seperti kita tahu misalnya Ref Project gitu. Mereka kan developing kontennya itu ada di musik ya. Musik. Gitu. Terus Bang Randy juga sama di musik dan ada juga yang konten flirting gitu seperti gombal-gombalan. Nah kan mereka emphasize atau menekankannya gitu di gombalan tersebut gitu. Kalau saya menekankannya di lebih ke variasi lah kontennya gitu. Funny gitu lah. Ya, ada variasi, ada konsep ini, konsep itu gitu. Jadi ya berbeda-beda lah konsepnya. Tapi gitu. kalau dari background Bang Heris ini tuh
jurusan apa gitu di kuliah? Ya, saya jurusan pendidikan bahasa Inggris kebetulan gitu. Jadi ya Pantes lancar terus dari tadi Ya. emphasis. ya nggak tahu ke bawah gitu intinya. Jadi kalau di kuliah juga ngomongnya bahasa Inggris full, nggak ada Indonesia. Enggak sih, enggak full, cuma ya dapatlah sesuatu dari kuliah juga gitu. Tapi memang lebih dapatnya dari praktis gitu. Terus berarti akhirnya ya bisa. Nah terus kalau momen terunik nih pas Bang Haris lagi ngeprank di Ome itu ada nggak kira-kira? Momen terunik buat saya itu lebih ke apa ya, reaksi-reaksi orangnya gitu. Jadi ketika orang bisa mengapresiasi prank saya atau konsep yang saya bikin, nah itu bikin senang aja gitu. Dan ya menurut saya ada beberapa keunikan lah dari reaksi-reaksi itu gitu. Nah terus kan itu prank ya. Prank mana sih yang paling sulit yang pernah Bang Randy buat di kontennya itu? Itu pasti ada tuh yang paling tersulit, yang susah banget bikinnya, butuh Yang beberapa. susah ya mungkin yang kemarin Squid Game sih, yang agak susah gitu. Dan yang prank mata-mata juga agak susah sih sebenarnya. Tapi ya seneng banget sih ngelakuinnya gitu. Kalau dari netizen yang Bang Haris gimana nih komentar-komentar yang sering masuk? Netizen rata-rata positif sih sejauh ini ya gitu. Cuma kadang memang ada beberapa yang suka ngebanding-bandingin gitu. Padahal kan ngebandingin sesama kreator, padahal kreatornya sendiri kan baik-baik aja gitu. Nah Saling itu aja sih. berteman. Dan sebenarnya kalau di konten tuh ciri khas masing-masing. Ya lah, punya gitu. ciri khas masing-masing. Cuma memang kadang netizen ini kayak apa ya, nggak bisa melihat perbedaan atau apa? Kayak kan Indonesia berbeda-beda tetap satu gitu. Nah netizen ini kadang nggak bisa membedakan itu gitu. Jadi ya itulah yang agak apa ya? Jadi buat yang nonton nih stop ngebanding-bandingin kreator Ya, gitu. karena sebenarnya kita Berteman baik gitu, gitu, berteman berteman baik baik. gitu, kayak gitu sih. Oh ya, planning kedepannya Bang Haris mau buat apa? Planning ke depan sih buat saya selagi ada ide baru, saya akan aplikasikan di channel saya gitu. Nah kalau mau konten itu suka ngelis dulu nggak sih nih prank apa aja nih bakal dilakuin nih? Jadi kayak ngestok dulu nih list-listnya ntar jadi biar tinggal eksekusi gitu. Ya, itu kadang kalau misalnya ada muncul nih ide, langsung saya tulis gitu. Jadi kalau misalnya mau konten, saya baca listnya. Kira-kira hari ini yang memungkinkan prank apa gitu, atau konsep mana gitu yang dibikin kayak gitu sih. Jadi kalau tingkat manajemen waktu itu cukup terbilang bagus juga sih Bang Haris ini. Ya lumayan lah untuk itu ya, ide-ide gitu buat saya. Sekarang udah lulus atau lagi ngapain di Sekarang kebetulan lagi nyusun skripsi sih. Jadi ya kadang agak susah upload itu karena itu Skripsinya skripsi numpuk gitu, ya mau nyusun. numpuk gitu ya. Betul sih. Oke Bang Haris, makasih banget nih. Oke, udah siap, Bang Alif. Ngobrol-ngobrol singkat gitu kan. Siap, tentang siap. prank. Intinya prank itu butuh kreativitas yang tinggi, jadi dihargailah gitu Bang Ya Haris ini. ininya bukan prank aja sih, konsep lebih tepatnya gitu, konsepnya konsepnya prank gitu. Oke Bang Haris. makasih Oke, Bang banyak. Alif. Sama-sama, makasih sudah mengundang saya. Ya, siap. Tepuk tangan buat Bang Alif dan tim di belakang. Ini rame di belakang juga Bang. Oke, thank you guys. Frustasi aja, nggak ada kasih sayang dari orang tua, makan aja susah gimana. Jadi gak kuat lanjutin. Sabar. Seumur aku kecil gitu dikasih ujian yang kayak bukan umurnya gitu loh. Ya Allah. Mau makannya mencuri di Kopsis, kau tahu. Nggak ada uang. Saya kira kelaparan ini kok